Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera untuk kita semua. Masih untuk Bapak Ibu guru yang join, kemudian untuk siswa-siswi. Ini sebenarnya untuk internal bimbingan kita ya, untuk lebih menyiapkan dulu untuk pembuatan laporan di per- monitoring ketiga kemarin. Saya sudah berdiskusi gitu ya dengan eh, tempat monitoring atau tempat PKL itu untuk menyiapkan laporan. Jadi karena nanti setiap lokasi itu membuat laporan. Jadi nanti satu lokasi itu satu laporan, tapi tidak menutup kemungkinan eh, satu lokasi itu ada beberapa laporan jika pesertanya banyak. Ya, seperti luas, kemudian baru itu juga banyak, kemudian di Solo Paragon itu nunggu kebijakan dulu, nanti satu lokasi satu atau ada dua atau tiga laporan. Jadi nanti dibagi dulu. Tapi di sini tadi untuk sekolah itu maksimal itu dibuat 10 siswa untuk yang menyusun ya. Nah, tapi nanti kalau yang kurang dari 10 satu laporan, yang lebih dari 10 mungkin lebih dua laporan. Itu yang info awal untuk laporan. Sekarang kita langsung masuk ke inti pembuatan laporan. Nanti filenya akan diberi oleh Pokja untuk format laporannya gitu. Jadi apa saja yang harus kalian buat di laporan kalian. Ya, yang pertama nanti ada judul ya atau cover di mana ketentuannya sudah ada untuk warnanya apa untuk setiap keahlian itu berbeda-beda. Nah, termasuk kalau jika satu lokasi itu punya digunakan untuk beberapa keahlian. Itu nanti kemungkinan akan berbeda untuk laporannya. Jadi ketika satu lokasi seperti hotel, kalau bisa digunakan untuk buga maupun untuk MPLB. Nah, jadi nanti itu akan berbeda untuk laporan, untuk warna covernya. Sehingga kalian tinggal menyesuaikan saja. Oke, nanti untuk covernya seperti ini. Tidak ada laporan sebagainya. Ini eh, fontnya 14, TM New Roman, susunan seperti ini. Ini nanti sudah ada formatnya ya. Terus perhatikan untuk eh, halaman. Jadi kalau untuk cover sampai halaman pengesahan, map sampai daftar isi itu menggunakan Romawi, ya, Romawi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nanti di bab itu baru masuk ke nomor, ke nomor. Nanti halaman persetujuan. Nah, halaman persetujuan ini nanti mencakup di sini ada ya, pembimbing sekolah, industri, dan disesahkan oleh ketua program. Jadi tidak sampai ke kepala sekolah. Kalau yang sudah-sudah itu untuk pengesahannya itu kepala sekolah, tapi untuk yang tahun 2025 ini pengesahannya oleh ketua program keahlian. Nanti ketua program keahliannya sudah ada di sini disesuaikan dengan keahlian-keahlian masing-masing. Kemudian pembimbing sekolah ini jika lebih dari satu itu disertakan semua. Ya kalau misalnya di Paragon itu ya, itu ada tiga pembimbing, saya, Bu Yanti, dan Bu Bani, yaitu nanti dimasukkan semua. Nah, nanti tersusun sini ya. Jadi kalau misalnya sini ada pembimbing Dudi, pembimbing sekolah satu, dua, gitu. Jadi nanti pembimbing satu, pembimbing dua, pembimbing tiga.
kemudian baru eh, ketua kalian. Tuh. Jadi nanti semua membuat tuh, formatnya seperti ini, ya nanti tinggal mengganti saja untuk yang disesuaikan untuk setiap programnya. Kita lanjut ke kata pengantar. Nah, kata pengantar ini yang penting di sini untuk ucapan-ucapan ini itu bisa kalian tambahkan misalnya pembimbing area atau pembimbing lokasi tempat kalian berpraktek ya untuk PKL. Kan untuk pembimbing utama sama pembimbing PKL itu kan beda biasanya. Ada yang dari HRD itu pembimbing utama, kemudian nanti pembimbing area itu bisa di bagian area-area. Atau misalnya kalau pembimbing utamanya adalah kepala bidang atau kepala sesi gitu, terus nanti kalian masuk ke pembimbingan yang lain di sesi-sesi apa, itu yang bisa jadi itu. Jadi bisa dimasukkan seperti ini. Kemudian teman atau orang-orang yang menurut kalian itu berjasa selama PKL itu bisa kalian masukkan di sini. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena yang penting esensinya adalah orang-orang tersebut yang kalian masukkan di sini tuh memberi andil banyak kepada keterlaksanaan PKL kalian. Daftar isi sama seperti ini disesuaikan saja. Ini kalau misalnya daftar halaman ya berarti satu, dua dan seterusnya. Kemudian masuk jadi untuk isinya laporan itu ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup. Nanti untuk pendahuluan itu sama ya latar belakang kenapa dilaksanakan PKL, tujuan PKL apa, manfaat PKL itu seperti apa yang kalian dapat. Kemudian pembahasan di sini yang paling pertama adalah eh, profil dari Dudi kalian. Kemudian pelaksanaannya di yang kalian laksanakan itu apa, dijelaskan. Kemudian nanti hasil yang kalian capai itu apa. Yang terakhir, yang bab ketiga adalah kesimpulan dan kesan pesan. Di kesan pesan itu ya juga eh, setiap anggota bisa memberikan kesan dan pesan dalam satu laporan. Kemudian lampiran-lampiran. Oke, kita langsung ke bab satu pendahuluan. Ini di sini sudah ada format tentang kenapa sih harus dilaksanakan PKL gitu ya. Nah, di sini sudah ada. Tinggal nanti kalian tinggal menambahkan. Eh, Nanti ini sudah ada tujuannya, sudah ada manfaatnya seperti apa, manfaat untuk lokasi, manfaat untuk sekolah, manfaat untuk kalian gitu ya. Nanti jika perlu ditambahkan silakan ditambahkan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah waktu dan tempat PKL. Waktu di kapan? Dari tanggal 20 Juli 2024 sampai tanggal 20 Desember. Itu sini nanti di mana? Jadi misalnya ini sesuai dengan profilnya tadi. Oke, itu untuk bab satu ya. Bab satu sudah ada template-nya, kalian cuma tinggal menambahkan saja. Oke, kita lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 ini adalah tentang pembahasan
Pembahasan di sini nanti kalian tinggal menguraikan tentang eh, lokasi PKL kalian. Jadi kalau misalnya di dinas ya itu nanti kan ada istilahnya ada ureannya ya. Eh, di misalnya dulu dinas sosial, misalnya sebelumnya jadi dinas sosial apa. Jadi nanti ada periodik yang harus kalian masukkan di situ. Misalnya kayak Trans ya, Trans Solo Paragon itu sebelumnya kan adalah namanya adalah eh, Carrefour, kemudian nanti berubah lagi Trans Carrefour, kemudian baru jadi Transmart. Jadi nanti itu yang bisa harus kalian jelaskan kurun waktunya. Kemudian struktur organisasi itu adalah struktur yang terbaru. Jadi yang terbaru membuat saat kalian membuat laporan. Jadi kalau misalnya nanti di awal gitu ya, di awal kalian penyerahan itu kepala tokonya atau kepala dinasnya itu berbeda dengan yang ketika kalian membuat laporan ya, berarti struktur organisasinya adalah yang terakhir, diambil yang terakhir yang saat ini aktif pada instansi tersebut. Kemudian pembagian tugas itu adalah di job deskripsi. Ini kalian bisa menjelaskan, seumpama kalau di bagian kasir itu tugasnya apa, bagian penerimaan barang, kemudian ada bagian customer service, atau misalnya nanti kalau di dinas dia kamu bekerja tentang membuat undangan atau membuat laporan dan sebagainya. Itu adalah di sini dijelaskan satu persatu. Kemudian poin B adalah pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL itu selama kalian PKL dari awal sampai akhir itu dijelaskan di situ di pelaksanaan PKL. Jadi kalau misalnya ada rollingan ya, ada rollingan itu berarti eh, tidak harus misalnya si A pertama kasir, si B di bagian penerimaan barang, si C dan sebagainya. Tidak perlu, tapi cukup bagian-bagian yang kalian laksanakan itu dijelaskan pelaksanaannya. Nah, jadi kalau itu bisa setiap 2 bulan sekali ada rotasi pelaksanaan DPKL. Dalam artian di bidangnya apa, di sesi apa gitu ya. Jadi diputar. Kalau yang pertama dia dapat kasir, kemudian dia dapat bagian penerimaan barang, kemudian pindah lagi di bagian fashion dan sebagainya. Nah, itu kalian jelaskan. Sehingga eh, untuk yang ini harusnya banyak gitu. Jadi karena itu adalah mempotret kegiatan kalian selama 6 bulan di pelaksanaan PKL tersebut. Jadi poinnya laporan itu ada pada bab 3 ini. Jadi, semua yang kalian laksanakan itu kalian tuliskan di sini. Di, kalian buat laporan. Kemudian yang C adalah hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai adalah apa sih yang kalian bisa saat ini dibandingkan ketika sebelum melaksanakan PKL. Oh, saya bisa kasir. Oh, saya bisa di bagian customer service, handling problem, memecahkan masalah ketika ada komplain. Kemudian saya di bagian eh, pembuatan kue gitu, sumpah. Nah, itu kalian jelaskan di situ. Yang kalian dapat oleh satu kelompok kalian. Ya tadi bisa membuat kasir, bisa membuat kue, seumpama. Kemudian bisa membedakan uang palsu atau bagaimana sih kita menghadapi customer itu ya dijelaskan di situ.
di hasilnya ini. Jadi hasilnya juga harusnya banyak ya, karena membandingkan sebelum kalian melaksanakan PKL dan sudah kalian melaksanakan PKL. Apa saja yang kalian dapat. Itu semua ditulis di sini. Itu bab ketiga adalah penutup. Penutup adalah kesimpulan. Kesimpulan kenapa sih kalian PKL di lokasi tersebut. Kesimpulannya, eh, apa yang apa yang sudah kalian dapat selama pelaksanaan PKL. Kemudian ada kesan dan saran. Ini bisa saran untuk studi, untuk lokasi kalian PKL, saran untuk sekolah, maupun eh, pada Poja, kepada panitia yang mengelola PKL. Ini saran dan kesannya bisa kalian isikan. Kemudian lampiran-lampiran itu lampirannya ada untuk daftar hadir, kemudian ada jurnal, kemudian ada nilai. Nah, itu nanti ditempel di sini semua. Nah, ini dokumentasi kegiatan PKL. Ini setiap orang itu minimal memiliki dokumentasi atau foto. Dan nanti dia akan ditempel-tempel semua di sini. Termasuk kalau ada monitoring gitu, kalian bisa eh, masukkan di laporan. Nah, contohnya seperti ini, ada teman kita yang sedang praktik gitu ya, kemudian ada guru yang monitoring. Nah, seperti ini. Kemudian kegiatan PKL, ya tadi ya saya katakan dia di kegiatan ini kalian foto. Apa sih yang kalian laksanakan? Nah, seperti ini juga. Jadi yang kalian dapat apa? Nah, ini adalah agenda kegiatan yang selama ini diisi kan dan diminta tanda tangan di bagian bimbingan. Ini banyak. Jadi nanti penyusunannya agenda, penyusunannya eh, nama itu disesuaikan pada urutan ini. Jadi kalau misalnya nomor satu Ari, nomor dua Setiawan, nomor tiga Nur ya di bagian susunan ini. Nah, jadi untuk penyusunan agenda itu disesuaikan sama tadi urutannya eh, yang di bagian depan tadi cover. Jadi kalau misalnya ada urutannya adalah Ari, kemudian Setiawan, kemudian nomor tiga adalah Nur, selanjutnya sampai eh, tersusun semua, masuk semua. Kemudian daftar hadir kegiatan, ya ini daftar hadir kalian selama PKL, sama juga urutannya sesuai dengan tadi di urutan pada cover laporan. Ya, di sini ada ketentuannya menggunakan kertas ukuran A4 70 sampai 80 gram, kemudian eh, fontnya adalah Times New Roman, ukuran 12, 14 untuk bagian sampul. Kemudian untuk marginnya itu sebelah atas 4, sebelah kiri 4, sebelah kanan 3, dan bawah 3. Untuk spasi itu ada 1,5. Kemudian penulisan penomoran pada sampul sampai daftar isi menggunakan Romawi kecil. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk penomoran bab 1 sampai dengan bab 3 itu menggunakan nomor angka di 1, 2, 3, 4 sebagai di tengah. Untuk penomoran bab diletakkan pada tengah bawah dan penomoran eh, jadi gini
Ketika nanti masuk halaman ini ya, jadi halaman bab 3 penutup lah ini itu di tengah. Tapi ketika nanti di sini di bagian satunya lagi, nah itu nomornya di bagian kanan nanti. Ini ya, itu di bagian kanan. Nah, seperti ini. Jadi 7 nah, di tengah, nanti 6 7 situ. Jadi nanti menyesuaikan saja. Kita kembali ke format. Tuh. Kemudian agenda dan daftar ini diurutkan per siswa. Ya, sesuai dengan tadi ya di bagian awal ya. Kemudian untuk covernya pemasaran warna kuning, MPLB warna biru, akuntansi warna merah, kuliner hijau dan tata usaha. Ya, ini disesuaikan dengan kalian. Oke, itu yang bisa saya paparkan untuk kalian. Jadi nanti kalian bisa memulai menyusun laporan. Saya harap di pertengahan Desember atau awal Desember laporan itu sudah jadi. Karena apa? Nanti kalau kalian menyusunnya di belakang itu kalian harus membuat pengesahan kepada pembimbing PKL. Nah, itu kamu harus kalau misalnya yang jauh-jauh kan kasihan. Nah, di sini ada pembimbing PKL ya. Ini. Nah, ini pengesahannya di sana. Jadi kalau sebelum kalian pulang itu sudah pengesahan dari lokasi PKL itu akan lebih mempermudah kalian. Tuh. Oke. Nah, kemudian kenapa di awal Desember ya? Berarti mulai dari sekarang awal Desember bisa selesai karena nanti untuk format laporan, hmm, nilai dan sebagainya itu akan kita berikan kepada Judi itu di bulan ini di monitoring keempat. Nanti di bulan Desember adalah penarikan. Jadi usahakan di Desember itu kalian sudah clear semua, sudah selesai semua. Jika dalam satu lokasi PKL itu banyak, banyak pesertanya, bisa dibagi-bagi. Oh, saya membuat ini, saya membuat bagian pendahuluan. Oh, saya membuat pembahasan bagian profil Budi. Oh, saya membuat pelaksanaan PKL itu apa gitu. Oh, saya bagian hasil. Nah, itu nanti kalau sudah jadi baru digabungkan. Jadi jangan yang membuat hanya satu atau dua orang yang menyelesaikan laporan tersebut. Jadi kalian langsung berkolaborasi mulai menyusun laporan. Kemudian sebelum melakukan cetak atau pengesahan, laporan tolong dikirim ke pembimbing untuk divalidasi. Oh Pak sudah benar atau belum? Kalau misalnya belum benar, gue perlu kalian revisi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, ditanyakan yang kurang jelas yang dari yang saya sampaikan. Ayo, ada yang mau tanyakan? Silakan tanyakan sebelum kita akhiri.
Izin Eh, bertanya Pak Ari, dalam untuk apa daftar yang di pengesahan itu kan ada beberapa pembimbing. Itu nanti iya, potret atau landscape. Untuk misalnya TikTok iya cover ada potret, semua potret. semua potret. Iya, Oh, jadi semua di potret. atas. Ya, Jadi jadi potret. nanti Enggak, menyusun gitu ya. untuk posisi Kalau pembimbing. misalnya ya nanti bisa bisa tiga gitu ya, bisa susun tiga ya tidak apa-apa. Jadi nanti kalau seumpama Untuk duduknya di samping kepala sekolah kiri, atau bukan? Kiri. tidak ada kepala sekolah, Pak. Jadi Oh, pengesahannya oh sampai ya ya ya. Oh, program. program. Iya. Di Jadi sampingnya berarti seumpama nanti. ya sama seumpama di sini gitu ya, Oh, mau ini di ada tiga. bimbing satu gitu, boleh gini atau Oh nanti di gitu. belakangnya Terus juga duduknya di boleh. sampingnya Ya, kepala program. iya. Ya, nanti Ada. kalau misalnya di bawah lagi mau bikin lagi di sini di bawahnya ini juga boleh. Satu Oh dua tiga gitu. sumpah. Oke. Untuk misalnya di satu judi itu kan ada 10 orang. Itu berarti untuk laporan berapa? Dua atau berapa atau satu? Tadi kesepakatannya itu kita awal itu maksimal 10. Lebih. Oh masih masih 10. Ya, maksimal satu laporan itu 10. Kalau lebih Oh dari gitu. 10 nanti buat dua laporan dapat. Oh, oh enggak. Oh jadi kalau misalnya 9 berarti satu laporan kan sih. Iya, satu laporan. Kalau misalnya nanti 11 sih satu laporan sih, Pak. Kalau misalnya 15 baru dua Hmm, tujuh gitu. oke. Jadi tidak. Lagi Pak Ari, itu di Hmm, daftar hadir PKL itu yang sudah saya lihat itu ternyata ukurannya F4. Itu gimana ya? F4 nanti menyesuaikan aja. Jadi ini kan Menyesuaikan aja. A4, tapi nanti Oke. untuk cetaknya di F4. Oh gitu. Tuh, iya. Yang Karena link kan yang kemarin kita iya karena serahkan ke nanti anak. akan di-scan kan, dibuat Oh gitu. file gitu. Jadi kenapa formatnya itu di A4, tapi nanti cetaknya itu F4 supaya rapi ketika nanti dijilid kan F4. Oh gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi yang daftar dari yang sudah dikasih ke anak yang sudah ditulis tulis tangan itu berarti kan aman kan ya? Aman, aman. Untuk yang Oh ya. jurnal, untuk yang jurnal dan daftar hadir itu kan F4 semua itu. Oh ya ya. Oke. Ya. Oke, Mungkin yang lain eh, mbaknya, masnya yang mau bertanya lagi. untuk struktur organisasi berarti kita minta ke Dudin ya. Iya, untuk soal organisasi ke Dudi kan Mm-mm. ada Oh, bagannya enggak. kan di sana. Dudi itu. Oh, iya. Untuk penomoran halaman tadi di awal, di tengah, atau semua di pinggir semua, di jalan Untuk semua. bab itu di tengah, tapi Ah, untuk yang selanjutnya di pinggir. di pinggir. Oh, kanan Kalau sih. bab ini, ya kalau bab ini nanti di tengah. Oh, Nah, terus nanti kalau yang di ini, di bagian yang ini nanti di pinggir. di pinggir. Oh, kanan sih. Ya, Oke. Untuk cover itu nanti logo SMK atau gimana? SMK. SMK. Oh, iya. Mungkin ada contoh cover. For, ya kau perintah Pak. Nah di sini, Oh, iya. Oke, oke, oke. ya ini, Oh, nah, ini judul oh, kan. iya. Nah, Oh, iya. covernya seperti ini. Cuma nanti tinggal warna, apa, Oke. disesuaikan di kertas cover berwarna. Sesuaikan dengan keahlian. Kayak Oh, gitu, oke. Mbak. Oke, ada Ada lain yang mau yang mau bertanya? bertanya? Kok malah yang diskusi malah saya dengan Pak Nuri, Pak? Lah, iya, Ki. Monggo Monggo. ya lain mungkin ada yang di luar pemasaran mungkin dari MPLB. BLB ada, akuntansi ada. Monggo. Monggo, Mbak. 21 anak.
Malam, Pak. Iya, gimana Mbak? Saya Nadia, Pak, dari Penasaran. Sebenarnya saya mau Iya. tanya, Mm-mm. ini kan untuk monitoring yang sebelumnya kan jenengan bilangnya itu menyertakan semua divisi, tugas semua divisi Iya, itu betul. kalau nggak semua itu gimana, Pak? Misalkan hanya manajer atau hanya sebagian staf saja dari Yo, divisi itu. oke. Itu kan salah satu masuk profil ya, masuk profil di sini, di Ya, job ini kan, di tugas ini kan. ya. Nah, itu kan kamu salah satu bentuk pengetahuan kamu tentang studi kalian tuh. Jadi semua job desk yang ada di situ ya dimasukkan di situ, Mbak. Walaupun kamu Oh, tidak terlibat di situ. Jadi nanti di struktur jadi kan itu kelihatan nih. Di struktur kan nanti akan terlihat kan. Itu ada bagian apa aja saja sih di situ. Lah dari struktur itu nanti kalian jelaskan di sini. hmm, jadi itu Ada kesulitan? memerlukan data. Sebenarnya enggak sih, Pak. Sebenarnya juga udah ada, tapi cuma kurang lengkap aja. Itu Hmm. juga memerlukan bagian dari struktur organisasinya, Pak. Iya no. Enggak. Biasanya ada tetap eh, kecuali yang kayak home industry ya. Kalau home industry kan belum mesti ada. Kalian bisa buat sendiri sih, kayak flowchart gitu. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan besar pasti ada. Dinas-dinas juga ada. Enggak, Pak. Terima kasih. Ya, kalian misalnya kalau misalnya udah struktur terlalu besar, ya kecilin nggak apa-apa. Tapi nanti bawahnya kasih keterangan. Seumpama ya, kayak gini ya. Wah, ternyata sini gambar gitu ya. Nah, ternyata struktur itu besar sekali. Jadi tidak apa eh, banyak gitu ya, banyak ya gitu, banyak gitu kan. Lah, ini cukup kayak gini saja, enggak apa-apa. Jadi tidak harus eh, besar gitu, kalian besarkan gitu. Nanti kan nggak tidak bagus, tapi ya proporsi, proporsional aja. Kemudian nanti di bawah sini baru dijelaskan misalnya kepala toko siapa, terus manajer A, manajer B siapa dan sebagainya. Terus itu baru istilah apa. Tapi di sini kan nanti ada bagannya gitu loh, istilahnya di foto ini foto strukturnya. Jadi tidak harus besar-besar, tapi semua mencakup eh, struktur di studi kalian. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup ya, Mbak Rena? Cukup, Pak. Oke. Ya, lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Ya, izin bertanya. Saya Pramita dari 12 AKL 3. ya. Itu Silakan. jurnalnya harus ketik tangan, harus ditulis tangan atau diketik boleh, Pak? Boleh, kan kemarin kamu sudah dapat sudah dapat file kan, formatnya itu. Itu kalau misalnya kamu pelaksanaan jurnal itu mulai dari hari pertama loh Mbak kamu di situ. Kamu ketik gitu. Kan itu minta Iya, saraf Pak. juga kan? Sebelumnya kan, nggih, sebelumnya itu
ditulis tangan, tapi Mm-mm. kalau diperbolehkan diketik, teman-teman mau diketik aja gitu. Oh, ya sebenarnya kalau ada yang tulis tangan malah lebih otentik sih. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus, nah, terus kemudian ada pengesahan dari itu bagian kanannya ada pengesahan kan? Jadi kamu kegiatannya apa, gitu nanti disahkan gitu kan? Ada tanda tangannya kan, pembimbing kan? Enggak, Pak, itu enggak ada kolom tanda tangannya. Yang jurnal nggak ada ya? Enggak ada. Yang ad- yang ada apa? Daftar hadir. Daftar hadir itu tanda tangan sendiri, Pak. Bukan dari Iya, pihak daftar Dudi. hadir. Maksudnya yang dari Dudi nggak ada Uh, mengesahkan gitu. enggak ada. Itu cuman di akhir satu doang. Enggak. Yang setiap kegiatan enggak gitu. Iya, di jurnal juga ada kan? Akhir gitu. Iya, tapi cuman satu di akhir nggih. Hmm, oke. Ya kan tetap maksudnya yang penting Dudi itu mau mengesahkan, entah itu ditulis, entah itu diketik, diketik gitu. Jadi yang penting kan, yang paling penting adalah kegiatan kamu di sana apa, kemudian disahkan oleh istilahnya, oh ya memang kegiatannya seperti itu gitu. Kalau misalnya Iya, kamu Pak. Terima lebih kasih. marem diketik, ya diketik kan lebih rapi ya, lebih rapi. Kalau diketik malah nanti formatnya A4 gitu Mbak. Oke, ada lagi yang lain. Jadi mulai segera nyusun, kemudian nanti bisa langsung didiskusikan dengan pembimbingnya. Jadi kalau ada yang kurang, kalau ada ya apa yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Jadi kalian sudah mulai action, sudah mulai kerja karena ini sudah masuk ke bulan ke apa tinggal 2 bulan terakhir kan. Gitu. Ya mungkin kalian cuma tinggal 2 minggu, 4 minggu lagi kalau nggak salah. 1,5 Mau ya. lebih 4 minggu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri, kalau tidak ada yang pertanyaan, cukup jelas atau Izin Pak Ari, ya, untuk sekalian pada waktu untuk nanti apa presentasi itu PPT-nya gimana PPT? Untuk ya isi PPT PPT, dibuat. untuk isi PPT. Ya isi PPT ya Apakah ini bab satu dari 2 3 dari laporan ini nanti apa dipindah ke PowerPoint gitu. slide ya? Ya, ya sama, semua plug dengan ini. Oh Ada gitu. latar belakangnya, ada tujuannya, ada manfaatnya, kemudian bab juga lokasinya seperti apa, kemudian Oh gitu. pembahasannya sama juga, jelas singkatnya apa. Tuh. Tapi kan ya tidak selengkap sedetail ini kan yang di Ya. PowerPoint-nya. Nanti tinggal dipaparkan saja gitu. Oh iya, iya. Nanti untuk PPT berarti berlaku untuk ini ya, untuk satu judi ya itu nanti. Iya sama, sama satu Oke. bukti. Jadi nanti ketika pemaparan itu setiap studi itu semua anggotanya maju untuk memaparkan. Ketika nanti ada pertanyaan nanti itu ada minta penjelasan ya nanti silahkan Iya. dijawab di situ. Oke. Ya, yang lain yang Yang mau lain. bertanya, ya nanti kita agendakan seumpama setiap minggu kita eh, Zoom untuk melihat perkembangan gitu, perkembangan laporan yang sudah kalian susun. Ya Untuk mungkin foto itu nanti mewakili ya setiap siswanya itu aja, misalnya satu atau dua gitu atau ya hampir apa untuk foto semuanya. kegiatan ya sebisa mungkin semua anggota terwakili di situ. Jadi kalau Mewakili. misalnya nanti Oke. ya si Dik, Freya pas waktu praktek di kasir, kemudian Sasabila praktek di bagian fresh, Oh gitu nggak. yang Dia ya mewakili jadi semuanya harus ada kan kayak itu. iya jadi oh memang benar-benar istilahnya itu kan untuk menegaskan bahwa memang
eh, Adanya praktek. kita PKL di situ gitu. Oh, Ada misalnya ada juga yang satu frame itu beberapa siswa kita lagi oh, iya. eh, melakukan kegiatan stok 6 atau apa. Oh, iya, iya. Sedetail mungkin, sebanyak mungkin di situ dimasukkan di situ. Oke, siapa lagi? Yang lain. Sebelum kita akhiri. Iya, iya. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Udah hampir 1 jam Oke. kita diskusi. Makasih kepada Pak Nuri, Bapak Ibu guru yang lain yang membersamai kita sampai malam. Jadi, Hampir 1 jam kita berdiskusi gitu ya. Dan untuk siswa-siswi saya yang per-PKL, terima kasih kalian mau meluangkan waktu untuk join gitu ya, untuk kita diskusi tentang laporan karena ini adalah tugas akhir dari kegiatan PKL kalian selama 6 bulan. Nah, nanti endingnya di sini. Jadi tolong apabila dalam satu lokasi itu banyak, kalian kerjasama dalam menyusunnya. Jadi jangan dipasrahkan ke 1 atau 2 orang sehingga nanti eh, keberatan dan akhirnya tidak jadi gitu. Jadi tolong kalian kerjasamanya dalam satu tim, penyusunannya dibagi-bagi itu akan lebih ringan. Jadi tidak hanya saya naik kayu, saya naik gitu. Jadi tolong nanti kalian aturlah bagaimana pembagiannya. Eh, saya bagian apa, si A bagian apa, si B bagian apa. Jadi, itu akan lebih meringankan kalian dalam penyusunannya. Dan tuh ada tambahan Pak Nuri. nggak ada. Mungkin yang itu Pak, ada yang bertanya seperti ucapan puji syukur itu kan bahasa mereka sendiri atau masih dalam bahasa kesopanan ya? Puji syukur yang Mungkin yang mungkin eh, ini. iya. Heeh. Hmm. Mungkin yang di bawahnya itu mungkin ada kata-kata mereka mungkin misalnya teman-teman atau apa Oh, yang di sini man yang sebulan ini mungkin ditunjukkan ini. Ya dicerahkan boleh di kan tadi situ. kan yang di sini Heeh. kan? Boleh. Heeh. Jadi Boleh tadi nggak? orang Ya. yang terlibat Masih untuk pada tatanan masih ya bebut dan sebagainya ada untuk yang nomor 5 dan sebagainya mungkin anak-anak mungkin mau berekspresi misalnya untuk boleh, boleh, teman-teman boleh. atau Boleh, yang boleh. ya Ya mungkin ada yang ya terkasih tapi gitu yang dalam bagiannya antar bahasa jemput gitu kesopanan kan. itu ya. Ya boleh. Boleh. Nah, mungkin seperti itu. Boleh. Mungkin ada yang Ya, lagi bisa. marah-marah dengan saya atau gimana. Cuma masih dalam kesopanan bahasa kesopanan ya. Ya, ya tetap lah karena ini kan Ah, penerima resmi toh. J, Resmi dan ini nanti terarsipkan kan selama J. selamanya di sekolah dan buat kalian. Oke, J, Pak Ari. Oke. Ya itu Pak, cukup? Cukup. Oke. Nah, kalau cukup saya akhiri untuk kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih pada semua yang telah bergabung, yang bertanya. Kita bisa lanjut di diskusi pada grup masing-masing ya, sehingga lebih memudahkan dan lebih jelas lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat terhadap kita semua. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Besok kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. kalian berkegiatan. Terima kasih.